Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia. Di sini kita akan belajar mengenai Pancasila. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, asal-usul Pancasila. Yang kedua, Pancasila pada zaman penjajahan. Yang ketiga, Pancasila pada zaman kebangkitan nasional. Yang keempat, Pancasila pada zaman penjajahan Jepang. Yang kelima, Pancasila pada zaman saat proklamasi. Dan yang terakhir, yang keenam, Pancasila pada zaman setelah proklamasi, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan saat reformasi. Apa kalian tahu asal mula Pancasila terbentuk? Kalau belum tahu, mari kita simak sejarah Pancasila berikut yuk. Asal-usul Pancasila. Menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan sila dengan vokal i pendek yang artinya batu sendi atau alas atau dasar, dan sila dengan vokal i panjang yang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme, sila ketiga, demokrasi atau mufakat, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat, dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Pancasila pada zaman penjajahan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Ternyata sebelum itu ajaran Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial atau nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu masuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Pancasila tertulis secara resmi dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, sehingga istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila pada zaman kebangkitan nasional. Pada awal kebangkitan nasional abad ke-20 di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur. Di Indonesia, kebangkitan nasional terjadi pada tahun 1908 dengan ditandai adanya 1. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1908. Yang kedua, muncullah Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909. Yang ketiga, pada tahun 1927 muncullah Partai Nasional Indonesia, yaitu PNI, yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Pancasila pada zaman penjajahan Jepang. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membawa sejarah baru dalam kehidupan bangsa Indonesia yang dijajah Belanda ratusan tahun lamanya. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, beliau memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan tanpa syarat. Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah dengan maklumat Gunseikan, pembesar tinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di seluruh Jawa dan
dan Madura. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi janji tersebut, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika rapat BPUPKI. Dimulai tujuannya membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Berbagai tokoh pun mulai menyuarakan pendapatnya, namun belum ada persetujuan tentang dasar filsafat negara. Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ketiga ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Pancasila pada saat proklamasi. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yang artinya suatu instrumen yang bernilai di mana di seberang jembatan setelah kemerdekaan bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan nasional ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat sila-sila Pancasila. Pancasila pada saat setelah proklamasi, permasalahan yang terjadi pada masa Orde Lama yaitu 1. MPRS melakukan pengangkatan Soekarno untuk menjadi Presiden Indonesia seumur hidup. 2. Terjadi penyimpangan ideologi dari ideologi Pancasila berubah makna menjadi Nasakom. 3. Hilangnya sikap politik Indonesia. 4. DPR dibubarkan. 5. Hak melaksanakan budget DPR tidak lagi berjalan setelah tahun 1960. Orde Baru. Permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru. 1. Banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Pembangunan di Indonesia tidak merata. 3. Timbul ketidakpuasan di Aceh dan Papua karena kesenjangan tersebut. 4. Timbul kecemburuan antar penduduk dalam kegiatan transmigrasi. 5. Pelanggaran hak asasi manusia yang memarak. 6. Pembungkaman kritik dan oposisi. Reformasi. Beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila di era reformasi. 1. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman. 2. Para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini untuk meraih kekuasaan. 3. Pemerintahan kurang konsisten dalam menegakkan hukum. 4. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah di Indonesia. Demikianlah video Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia.